Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk yang baru disalipnya. Perampok bermodus meracuni sopir truk dengan obat bius ditembak. Disduk Capil Bandar Lampung menyatakan fotokopi KTP masih berlaku. Seorang pengendara motor tewas akibat terlindas truk di Jalan Bypass Soekarno-Hatta dekat pos PJR Panjang Bandar Lampung Kamis sore. Korban Rama Alamsyah, warga Sukarame, Bandar Lampung, tewas dengan menderita luka parah di kepala dan perutnya. Truk yang melindas korban kabur. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat korban sedang melaju dari arah Panjang menuju Rajabasa. Motor yang dikendarai korban jatuh usai menyalip truk diduga akibat jalan licin saat hujan. Korban yang masih tergeletak di jalan kemudian terlindas truk yang baru disalipnya. Setengah empat. Itu udah tergeletak di situ apa gimana, Bang? Ya, tergeletak, udah terlindas. Putus. Korban laki atau perempuan, Bang? Laki. Bawa motor apa, Bang? Dixon. Meninggal atau? Meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Ya. Untuk lawannya sendiri itu ada yang melihat nggak? Nggak ada, lawannya nggak ada yang melihat. Bersama masyarakat kita mengamankan korban. Kalau untuk kronologisnya masyarakat nggak ada yang tahu. Jadi untuk sementara itu aja. Untuk korban kita bawa ke rumah sakit. Untuk kendaraan kita bawa ke mobil laka Polresta. Selanjutnya kita melatih ke jalur-jalur yang lancar. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung sebelum diserahkan ke keluarganya. Motor korban disita polisi sebagai barang bukti. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polresta Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah kapal nelayan KMP Motor Sri Muncul yang ditumpangi 6 ABK tenggelam di perairan laut Legundi, Lampung Selatan pada Rabu malam. Kapal pecah dan tenggelam akibat diterjang badai. Pada Kamis pagi, seluruh ABK berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Pelabuhan Dermaga Bom Baru Kalianda dengan kondisi selamat dan langsung mendapat penanganan medis. Salah satu ABK dibawa ke rumah sakit karena kondisinya lemah diduga akibat kelelahan berenang. Menurut petugas, 4 ABK ditemukan di sekitar Pulau Tiga dan 2 ABK terdampar di dermaga Pulau Sebuku, Lampung Selatan. Mereka selamat setelah berenang dengan pelampung jerigen sebelum akhirnya ditolong oleh nelayan. SAR gabungan telah mengevakuasi korban yang kapalnya pecah tadi malam dari arah Sebuku dan sudah dievakuasi ke Dermaga Bom menuju ke sekitar Pulau Legundi dan ditemukan para nelayan sudah diselamatkan oleh nelayan lain, yaitu di kapal pulau di daerah Pulau Tiga, dan 2 lagi diselamatkan nelayan ada di Pulau Sebuku. Kemudian tim SAR gabungan menjemput korban dan sampai di Bom Baru ini sekitar jam 12:10. Alhamdulillah ke-6 orang nelayan tersebut saat ini ada di Bom, tinggal menunggu
diperiksa oleh tim medis. Nahkoda kapal yang tenggelam tersebut bernama Carumin. 5 ABK bernama Iwan, Nawi, Putra, Ari, dan Amir, seluruhnya warga Kalianda, Lampung Selatan. Setelah dinyatakan kondisi kesehatannya membaik, mereka kemudian diantarkan pulang oleh petugas. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kemeriahan pesta hiburan musik DJ di halaman tempat hiburan malam karaoke di Tulang Bawang, Rabu malam dibubarkan polisi dan tentara. Meski digelar di dalam tenda tertutup kain, namun gelaran musik disco ini mengganggu kenyamanan warga sekitar. Pesta musik DJ ini menyita perhatian banyak warga, termasuk petugas Panwas Pemilu yang mengira ada kampanye. Kok ada musiknya DJ, jadi sekalian saya datengin, saya pikir ada calegnya kan yang kampanye di keramaian, karena tidak ada STTP-nya, surat pemberitahuan tentang kampanye, tidak ada, ternyata DJ dan dibubarin sama polisi. Panwas gak jadi dibubarin. Ini tempat apa sih, Pak? Dan gak ada caleg. Ya? Tempat apa ini? Gak tahu ada lihat ada plang, gak taunya ada Golden Star itu. Berdasarkan informasi di lokasi, tidak ada pengunjung atau panitia yang ditangkap saat pesta DJ dibubarkan petugas. Setelah pengunjung bubar, panitia penyelenggara langsung mengemasi peralatannya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang pensiunan PNS di Bandar Lampung jadi korban kejahatan modus ganjal ATM. Korban Mardi Sahperi, warga Waihalim, mengalami kerugian lebih dari 120 juta rupiah. Pada Kamis siang, Mardi menyatakan peristiwa nahas tersebut terjadi pada akhir Desember 2023 lalu, saat ia akan mengambil uang di gerai ATM di SPBU dekat rumahnya. Pakai tusuk gigi. Emang dia modusnya tusuk gigi atau enggak lem? Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk dan mengganjal lubang kartu ATM dengan tusuk gigi. Setelahnya kemudian korban masuk ke ruang ATM tersebut dan mendapati kendala saat akan mengambil uang. Pelaku kemudian masuk berpura-pura membantu korban. Rupanya di saat itulah pelaku beraksi dengan menghafalkan PIN korban serta menukar kartu ATM korban dengan milik pelaku yang sudah disiapkan. Beberapa jam kemudian uang korban raib dikuras pelaku. Saya nggak sadar Mbak, dia itu ngintip. Tapi saya sebenarnya sempat sadar itu bahwa dia ngintip, saya gini badan saya kan. Nah karena dia ngintip. Nah dia katanya keluar, kena PIN, kena blokir, saya keluar kan. Lantas saya ke Bank Mandiri ya, Bank BRI Halim itu minta tolong sama Satpam buka blokir. Nah minta blokir itu karena saya nggak bawa rekening, adalah rekening di situ di HP. Nah setelah dilihat dia itu, ini nggak bisa Pak katanya, kartu Bapak ini ada kartu lain nggak? Saya bilang nggak ada. Nomor ATM ini dengan nomor yang di rekening beda kan, yang nggak bisa. Korban mengetahui kartu ATM-nya ditukar pelaku saat melapor ke bank untuk menanyakan kendala kartunya yang tidak bisa digunakan. Kasus ini telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberi rekaman CCTV untuk memudahkan polisi mengenali pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.